Wailul likulli humazatin lumazah. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka pada kesempatan ini khatib berwasiat kepada para jemaah sekalian, terkhusus kepada diri khatib sendiri, agar bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya di antara penyakit hati yang sangat dan paling berbahaya di antara penyakit lainnya adalah kesombongan. Penyakit ini tidak hanya menimpa iblis, para pelaku dosa, akan tetapi juga menimpa sebagian kaum muslimin. Penyakit kesombongan ini tentunya dapat mendatangkan penyakit yang buruk. Dalam suatu hadis, Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya terdapat kesombongan sebesar jarrah. Seseorang bertanya, sesungguhnya seseorang lelaki menyukai pakaian yang indah dan sendalnya indah, apakah itu termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahannya. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya kesombongan menghalangi seseorang masuk ke dalam surga, meskipun kesombongan tersebut hanya sebesar jarrah. Dalam bahasa Arab, jarrah juga diartikan dalam beberapa makna. Di antara maknanya adalah semut kecil yang tak kala kita meletakkannya pada sebuah timbangan, maka sangat sedikitlah beratnya, bahkan hampir-hampir tidak ada. Di antara makna jarrah yang lainnya, yaitu suatu butir tanah yang masih melekat pada tangan seseorang tak kala dia membersihkan telapak tangannya setelah ia memukulkan tangannya pada tanah. Di antara makna jarrah yang lain adalah sebuah partikel-partikel kecil yang tak dapat tak kala cahaya matahari pagi menyinari jendela yang sedang dibuka. Semua makna jarrah ini menunjukkan bahwa jarrah itu adalah suatu yang sangat kecil, dan jika dinaikkan di atas timbangan, hampir-hampir tidak memiliki berat sama sekali. Jika sekiranya seseorang kesombongan sekecil itu bisa menghalanginya masuk ke dalam surga, maka bagaimana lagi jika kesombongan di dalam hati seseorang itu sebesar batu, gunung, atau bahkan dadanya dipenuhi dengan kesombongan. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kesombongan, maka Rasulullah menjawab, al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka pada kesempatan ini, khatib akan membawakan khutbah yang bertemakan jangan merendahkan orang lain. Jika seseorang mendapati di dalam dirinya sifat senang dan suka meremehkan orang lain, suka mencibir orang lain, dan suka merendahkan orang lain, maka ketahuilah bahwasannya itu bukti atau indikator terbesar bahwa hatinya telah terjangkiti kesombongan. Maka hendaknya dia waspada. Rasulullah SAW bersabda, suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah di tengah-tengah kami, lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, saling merendahkan diri, agar tidak seorang pun yang terbangga di dalam dirinya, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat jelas menggambarkan bahwa
Di antara tawadu adalah dia tidak merasakan besar atau hebatnya di hadapan orang lain, melainkan dia senantiasa menghormati dan menghargai orang lain. Dan suatu hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lainnya. Maka tidak boleh saling menyakiti, merendahkan ataupun menghina. Takwa itu ada di sini. Rasulullah menunjuk dadanya seraya mengucapkan 3 kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram dan darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Apakah masuk Rasulullah SAW menyebutkan bahwa takwa itu letaknya di hati? Terdapat 2 penafsiran akan hal ini. Penafsiran yang pertama adalah Rasulullah mengingatkan kepada kita agar jangan merendahkan dan meremehkan orang lain, karena barometer kedudukan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, dan ketakwaan itu letaknya di hati, dan tidak ada yang mengetahui isi hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila sikap merendahkan tersebut adalah anggapan bahwa seseorang lebih bertakwa daripada yang lainnya, memang benar seseorang dapat melihat amalan zahir seseorang, akan tetapi dia tidak bisa mengetahui isi hatinya. Bisa jadi ada seseorang yang tampak amalan zahirnya lebih sedikit daripada kita, akan tetapi bisa jadi dia lebih jauh dan jauh daripada ujub, atau dia ternyata jauh lebih bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tak kala seseorang tidak bisa menilai batin seseorang, maka janganlah dia menghukumi bahwa orang tersebut jauh lebih rendah daripada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Adapun penafsiran yang kedua tentang larangan merendahkan orang lain dan letak takwa itu di dalam hati adalah isyarat bahwa jika seseorang suka mendengar merendahkan orang lain, suka mencibir orang lain, dan suka menjatuhkan orang lain, maka isi dada orang tersebut atau ketakwaannya sedang bermasalah. Karena sebagaimana mungkin seseorang dikatakan bertakwa akan tetapi masih merendahkan orang lain, sesungguhnya orang yang suka merendahkan orang lain telah terjangkit penyakit kesombongan dan keangkuhan. Oleh karenanya Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Mazah ayat 1, Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi bercela. Sebagian ulama menjelaskan, Allah menyebutkan bahwa api neraka itu membakar sampai ke hati. Alasannya adalah karena tidaklah seseorang suka mengumpat, mencela, kecuali ia ada penyakit di dalam hatinya. Pada hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah juga berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 79 yang artinya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, menghina Allah, akan membalas menghina mereka itu dan untuk mereka ajar yang pedih. Ayat ini diturunkan tak kala dari sebagian para sahabat yang bersedekah
yang banyak, namun dikatakan oleh orang-orang munafik bahwa mereka adalah orang-orang yang riya. Kemudian tak kalah para sahabat ini menemukannya yang biasa disedekahkan kecuali sedikit. Maka orang-orang munafik kemudian mengatakan bahwa sedekah mereka tidak diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedikit. Demikian orang-orang munafik yang pekerjaannya mereka hanyalah mencela amalan orang-orang soleh. Maka hendaknya seseorang berhati-hati, jangan sampai ia memiliki sifat-sifat orang-orang munafik yang kerjaannya hanya menghina dan merendahkan orang lain. Ketahuilah bahwa jika kita mendapati orang-orang yang memiliki amalan yang sedikit, hendaknya kita hargai dan jangan rendahkan dan menghinakan. Dan janganlah kita terperdaya dengan diri kita, karena bisa jadi ada orang yang bersedekah dengan sedekah yang lebih sedikit daripada sedekah kita, namun ikhlasnya daripada kita yang kita keluarkan. Oleh karenanya, jika seseorang mengenai pakaian yang indah dan memiliki harta yang banyak, namun dia tidak sombong dengan semua itu dan tidak pula menghina dan merendahkan orang lain, dan sebaliknya bisa jadi ada seseorang yang miskin dan secara penampilan dan memiliki sifat juhud, akan tetapi hatinya dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan, dan orang-orang dengan sikap seperti ini benar-benar adanya. Maka hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang menemukan di dalam dirinya sifat yang suka merendahkan orang lain, suka mencibir orang lain, dan suka menghina orang lain, maka ketahuilah bahwa hatinya telah terjangkiti dengan penyakit kesombongan dan keangkuhan. Dan berhati-hatilah, karena kesombongan adalah sifat iblis, dan neraka jahanam adalah tempatnya orang-orang yang sombong. Maka tak kalah seseorang dunia merasa tinggi dan merasa hebat, ujub dengan apa yang dia lakukan, maka kelak di akhir Allah Subhanahu wa taala akan dihinakan dia dengan mengecilkan tubuhnya sebagai balasan akibat apa yang dia lakukan di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.